IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah juga diberi nilai A sehingga IPK tetap 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Mutmainnah dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mutmainnah S.Hud MSc, Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian dengan judul disertasi Eksplorasi Karakteristik Dasar dan Etnobotanik Jenis-jenis Bambu di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Harapan saya semoga penelitian ini menambah wawasan dari etnobotani jenis-jenis bambu di Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya melengkapi data keanekaragaman jenis bambu di Sulawesi Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sidang ujian terbuka akan segera dimulai. Mohon izin tidak mengaktifkan nada dering handphone selama berada dalam ruangan ini. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakultas Kehutanan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 30 Desember 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venda Mutmainnah NIM E203-20000, Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako, judul disertasi Eksplorasi Karakteristik Dasar dan Etnobotani Jenis-jenis Bambu di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang tanpa mengurangi rasa hormat kami. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya Promo Venda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU Ascent Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Mujatahid M. S.Hud MP. Terima kasih Prof.
telah menghadiri undangan kami, bapak-bapak tim penguji dan ibu-ibu tim penguji, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian. Saya lihat di samping keluarga ini rata-rata dari Fakultas Kehutanan ya. Baiklah, pertama-tama izinkanlah kami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sidang ujian terbuka promosi doktor. Dengan memanjatkan dan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Mutmainnah. Selanjutnya saya persilahkan promotor Saudari Promopenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Untuk itu saya persilakan Bapak Profesor Dr. Ramadhanil MSc. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta izinnya sidang promosi doktor yang direncanakan pada hari ini insyaallah berjalan dengan lancar. Selanjutnya teriring salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang atas bimbingan beliau semoga khususnya bagi kita yang muslim ini selalu istiqomah dan menjadi khairu umat yang terbaik, umat yang rahmatan lil alamin, umat yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Sidang, kemudian Bapak terutama juga tamu kita dari Universitas Hasanuddin sebagai penguji eksternal, kemudian kepada kolega saya, sahabat abang saya sebetulnya, Pak Profesor Dr. Haji Imran ini. Kami dipercaya berdua membimbing sebagai promotor untuk Ibu Mutmainnah Sarjana Kehutanan Master of Science pada program studi Doktor Ilmu Pertanian. Beliau dilahirkan di Surowako, Luwu 15 Februari 1981. Bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Saya dulu juga dosen di Fakultas Kehutanan waktu awal berdiri tahun 99 itu ya. Tapi sejak 2008 pindah ke MIPA di biologi. Jadi untuk masalah kehutanan bagi saya tidak terlalu asing. Banyak anak bimbingan saya yang dosen kehutanan juga yang sudah selesai S3 dan hari ini dipercaya oleh pimpinan untuk sebagai promotor untuk Ibu Mutmainnah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Imran. Ibu Promovendos ini beliau melakukan tugas akhirnya riset yang berjudul Eksplorasi karakteristik dasar dan etnobotani jenis-jenis bambu di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan topik ini sangat menarik. Kenapa? Secara biogeografi, Sulawesi ini merupakan pulau yang sangat penting bersama-sama dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, terutama kawasan NTT, NTB, Maluku, kita dikenal sebagai Wallace Region. Nah, dari aspek botani, penelitian botani Sulawesi ini masih kurang. Jika kita bandingkan dengan Pulau Jawa,
Jawa itu 20 kali lebih banyak penelitian botaninya dibanding Sulawesi. Itu tercermin dari publikasi yang ada. Flora of Java sudah tuntas. Tetapi flora Sulawesi ini dengan karakteristik isolasi geografi dengan endemisitas yang tinggi, lebih 20% dari flora Sulawesi ini endemik untuk kawasan ini. Masih banyak flora ini yang belum terungkap jati dirinya. Itu dari taksonomi, belum lagi dari manfaatnya gitu. Nah, kita tahu habitat daripada flora ini selain ya banyak hutan ya, tapi kita juga sangat miris sekarang dengan kondisi hutan yang ada di Indonesia, hancur gitu ya. Dan Sumatera kita lihat, termasuk juga Sulawesi ini. Kita berjuang berpacu untuk menyelamatkan biodiversity ini, apa manfaatnya? Di sisi lain juga ancaman oleh manusia melalui berbagai aktivitas, tambang terutama. Nah, bambu salah satu takson daripada tumbuh-tumbuhan yang belum banyak terungkap dari Sulawesi. Menurut pakarnya, terutama kawasan di leher Sulawesi, Toli-Toli juga. Oleh sebab itu, Ibu Mutmainah ini mengambil topik penelitian tentang jenis-jenis eksplorasi bambu, kemudian bagaimana karakteristik daripada anatomi serta etnobotaninya. Nah, beliau melakukan riset ini, melakukan 2 pendekatan survei melalui eksplorasi botani dengan cara mengumpulkan contoh-contoh bambu yang ada, membuat spesimen herbarium yang berstandar internasional, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga melihat karakteristik anatomi, dan juga mempelajari bagaimana manfaat pentingnya bambu bagi masyarakat sekitar gitu. Bambu tanaman tumbuhan yang non-forest timber product yang tidak bisa dianggap remeh, walaupun harganya sekarang belum menjanjikan. Tapi kita lihat kayu-kayu juga sudah tidak terlalu bagus dari hutan ya. Banyak kayu muda, palapi segala macam dan hancur habitat. Jadi bambu ini topik yang dipilih Bu Maina, beliau melakukan riset itu kemudian menemukan hasil sebanyak 9 spesies daripada bambu yang ada di lokasi penelitian. Nah, kemudian dari penelitian tersebut beberapa jenis merupakan jenis yang mungkin mungkin masih perlu nanti untuk riset-riset selanjutnya ya. Tapi dari aspek novelty, penelitian ini menurut pakar bambu Ibu Profesor Elizabeth, ini yang pertama di Toli-Toli untuk bambu gitu. Jadi itu baru menurut saya. Dan juga contoh-contoh spesimennya nanti akan dikirim ke BO dengan duplikat yang ada di Herbarium Selebense. Nah, kemudian sebagai promotor saya dengan Prof. Imran ini sangat cukup senang, bahagia. Ibu Mutmainah bekerja keras dari seminar proposal, hasil, dan alhamdulillah juga sudah menyelesaikan sebuah tulisan artikel yang dipublish di jurnal berita biologi terbitan BRAIN yang terindeks di Sinta 2. Nah, sebagai syarat agar beliau bisa untuk ujian tertutup dan sidang promosi. Nah, jurnal tersebut terpublish pada berjudul Keanekaragaman Jenis Bambu dan Studi Etnobotaninya di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, pada Berita Biologi volume 24 nomor 3 tahun 2025. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ketua Sidang. Terima kasih banyak Pak Prof. Adam. Atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian eksplorasi karakteristik dasar dan etnobotani jenis-jenis bambu di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof.
Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak tim penguji yang saya hormati serta seluruh hadirin yang sempat hadir. Izinkan saya membacakan surat keputusan direktur mengenai keabsahan ujian ini. Walaupun kami mempunyai surat, tapi hadirin juga perlu mendengarkan bahwa ujian ini legal dilaksanakan. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 632/UN28/12 KM 2025 penetapan tim penguji ujian terbuka atau promosi doktor mahasiswa program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan pertama, mahasiswa peserta ujian terbuka nama Mutmainah, stambuk E20320008, program studi doktor ilmu pertanian, judul disertasi eksplorasi karakteristik dasar dan etnobotani jenis-jenis bambu di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tim penguji ujian terbuka 1. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asyang Eng selaku Ketua Merangkap Penguji. 2. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Yusuf MSc sebagai Sekretaris Merangkap Penguji. 3. Profesor Dr. Insinyur Andi Mujetahid MShud MP sebagai penguji eksternal. 4. Profesor Dr. SC ADR Insinyur Yusran SPMP sebagai penguji internal. 5. Dr. Hud Insinyur Arianti MP penguji anggota. 6. Dr. Andi Sahri Alam SPMP sebagai penguji. 7. Profesor Dr. Ramadhanil MSc selaku promotor merangkap penguji. Dan 8. Profesor Dr. Insinyur Imran Rahman MP sebagai kopromotor merangkap penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkan keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di gedung C. Keempat, jika keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana pastinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 22 Desember 2025, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asyang Eng. Terima kasih Pak Ketua. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Ramal Yusuf. Selanjutnya saya mempersilakan Saudari Promopenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudari. Waktunya kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asyang Eng selaku Ketua Penguji. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc selaku Sekretaris. Yang kami hormati Profesor Dr. Andik Mujetahid MShud MP selaku penguji eksternal. Yang kami hormati Profesor Dr. SC AGR Yusran SPMP selaku penguji internal. Yang kami hormati Ibu Dr. Hud Insinyur Arianti MP selaku penguji, Ibu Dr. Andi Sari Alam SPMP selaku penguji, Profesor Dr. Ramadhanil MSc dan Profesor Dr. Insinyur Imran Rahman MP selaku promotor dan kopromotor. Yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin ujian promosi doktor yang saya hormati. Izinkan saya Mutmainah E203-20008 mahasiswa doktoral ilmu pertanian mempresentasikan hasil disertasi kami dengan judul Eksplorasi karakteristik dasar dan etnobotani jenis-jenis bambu di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Adapun yang melatar belakangi disertasi kami bahwa Indonesia kaya akan hasil hutan bukan kayu, termasuk bambu yang melimpah. Bambu adalah alternatif pengganti kayu yang kuat, tumbuh liar di hutan, pinggiran sungai ataupun di pekarangan warga.
Bambu sebagai tanaman serbaguna memiliki habitat luas, tumbuh di daerah tropis, subtropis dari dataran rendah sampai 4.000 meter dari permukaan laut. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman spesies yang sangat besar, sekitar 175 jenis bambu dari 25 marga seperti Dendrocalamus dan Bambusa. Bambu sendiri memiliki beberapa peran, ya, peran ekologis bambu. Yang pertama menjaga ketersediaan air, kemudian mencegah tanah longsor dari sistem akarnya yang serabut. Sebagai penyimpan karbon, bambu efektif menyerap karbon dioksida, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Di samping itu, beberapa manfaat ekonomis dari bambu dapat digunakan sebagai bahan bangunan, dapat digunakan untuk mebel, bahan makanan dari rebung sebagai sayuran, kemudian obat-obatan digunakan dalam pengobatan tradisional, dan dapat digunakan sebagai biomaterial, sebagai bahan baku produk komposit seperti bambu lapis. Bambu sebagai tanaman serbaguna memiliki habitat yang luas, memiliki keanekaragaman jenis yang luas pula. Kemudian untuk penelitian bambu di Indonesia, penelitian mengenai keanekaragaman bambu telah dilakukan di berbagai wilayah, di Kalimantan dan Sumatera, di Jawa dan Sulawesi, Lombok, Bali, dan Maluku. Kemudian di penelitian mengenai keanekaragaman bambu di Sulawesi Tengah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, yakni Andari di kawasan Danau Lindu Sulawesi Tengah, kemudian Damayanto dan Ramhawati di Banggai Kepulauan, kemudian Ervianti dan kawan-kawan 2019 di Parigi, Poso, Morowali, Sulawesi Tengah. Namun keanekaragaman bambu di Kabupaten Toli-Toli masih kurang. Oleh karena itulah dasar saya mengambil objek penelitian di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian selain melihat keanekaragaman, saya juga melihat bagaimana karakteristik bambu, karena karakteristik bambu ini pada dasarnya sangat penting untuk melihat bagaimana penggunaannya secara tepat dan efisien. Di sini untuk karakteristik bambu, saya melihat sifat fisik, anatomi, dan mekanikanya. Di samping itu, kami juga melakukan pengamatan mengenai etnobotani bambu. Ya, kemudian untuk tantangan pemanfaatan bambu seperti budidayanya minim, kemudian pemanfaatannya terbatas, kemudian informasi mengenai keanekaragaman etnobotani dan kajian karakteristik sifat dasar dari Sulawesi Tengah masih kurang. Namun eksplorasi lebih lanjut perlu dilakukan lebih intensif di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, untuk melengkapi data keanekaragaman bambu serta kemungkinan menemukan jenis baru dan upaya konservasinya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, disertasi ini, bagaimana keanekaragaman di jenis bambu, kemudian bagaimana karakteristik dasar, dan bagaimana pemanfaatan bambu oleh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, menyediakan informasi terkini mengenai keanekaragaman jenis-jenis bambu di Kabupaten Toli-Toli, kemudian mengkarakterisasi anatomi, fisik, dan mekanis, kemudian menganalisis pemanfaatan bambu oleh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Adapun untuk manfaatnya, memberikan informasi ilmiah mengenai karakteristik dasar, kemudian sebagai informasi baru mengenai keanekaragaman jenis bambu di Kabupaten Toli-Toli, dan pemanfaatan bambu oleh masyarakat lokal sehingga nanti dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengembangan pengelolaan bambu secara berkelanjutan. Untuk keterbaharuannya, data jenis-jenis bambu yang ditemukan, kemudian data tentang karakteristik bambu berupa anatomi, fisik, mekanis dari jenis bambu yang ditemukan, dan data tentang etnobotani bambu oleh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Ya, untuk metode penelitiannya dilakukan dari Februari sampai dengan bulan September 2025. Untuk pengujian eksplorasi kami lakukan di beberapa desa di Kabupaten Toli-Toli, ada 7 desa. Kemudian untuk pengujian di lab kami lakukan di Laboratorium
Biosistematika Tumbuhan jurusan Biologi Fakultas MIPA, Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, Laboratorium Teknik Mesin Fakultas Teknik Unpad, dan Laboratorium Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan Laboratorium Terpadu Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Untuk prosedur penelitiannya, untuk studi eksplorasi, kami melakukan dengan metode jelajah. Penyusuran lokasi meliputi beberapa jalur yang mewakili tiap titik. Kemudian setelah ditemukan populasi bambu, maka kami melakukan pengambilan sampel bulu, daun, dan bunga jika ada. Kemudian dilanjut dengan pembuatan spesimen herbarium. Untuk identifikasinya sendiri, kami melakukan melihat dengan membandingkan karakteristik dari spesimen dengan karakteristik dari spesimen bambu yang telah ditemukan berdasarkan Pustaka Ervianti. Kemudian nomenklatur spesies mengikuti International Plant Name Index, pola distribusi merujuk dari POWO Science, kemudian status konservasi dievaluasi sesuai dengan IUCN. Ya, kemudian analisis data dari studi eksplorasi jenis bambu, kami analisis dengan deskriptif, disajikan dalam bentuk gambar. Kemudian kami melihat titik koordinatnya, elevasi dan habitat disajikan dalam bentuk tabel. Untuk penelitian laboratorium sendiri, ada anatomi bambu dengan mengacu standar SAS, kemudian sifat fisika bambu mengacu metode India standar, kemudian mekanika bambu mengacu pada British standar. Kemudian hasil dari pengujian di lab ini kami analisis. Untuk anatomi bambunya kami melakukan dengan menghitung nilai rata-rata, kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Sedangkan sifat fisik dan mekanis bambu kami menguji dengan RAL faktorial, 2 faktor, di mana faktor A posisi pada bulu dan faktor B jenis bambu. Ya, untuk studi etnobotani sendiri, penentuan daerah sampel dilakukan secara purposive sampling, kemudian penentuan narasumber dilakukan dengan teknik snowball sampling, kemudian pengumpulan data yang melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Setelah itu kami menganalisis studi etnobotani dengan menggunakan indeks kultural signifikan. Ya, dari hasil pengamatan yang kami lakukan di Kabupaten Toli-Toli mengenai keanekaragaman jenis bambu, ada 4 genus yang kami temukan. Jadi yang pertama itu genus Bambusa. Jadi ada Bambusa vulgaris falstriata, Bambusa vulgaris cat atau bambu ampel, Bambusa glaucopila, Bambusa multiplex lor atau bambu gading. Kemudian dari genus Sisotaceum ada 2, Sisotaceum basiladum dan Sisotaceum 5. Kemudian dari genus Dendrocalamus ada Dendrocalamus rictus atau bambu batu, sedangkan genus Gigantoloa ada Gigantoloa pseudoraninaceae dan Gigantoloa atrophilaceae wijaja. Ya, kemudian dari sisi penyebarannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis bambu di Kecamatan Lampasio memiliki keterkaitan dengan distribusi baik di wilayah Sulawesi Tengah maupun di wilayah lainnya. Seperti Bambusa vulgaris falstriata ini ditemukan juga di Desa Tomado, kawasan Danau Lindu. Bambusa vulgaris kami temukan di Pulau Peleng, ditemukan juga di Pulau Peleng dan Bakalan. Menurut Damayanto dan Ramawati, S. basiladum ditemukan di Desa Tomado, kemudian Gigantoloa atrophilaceae ditemukan di Parigi, Sulawesi Tengah menurut Ervianti, dan Sisotaceum 5 ditemukan di Desa Langko, Desa Tomado, kawasan Danau Lindu. Dari ke-9 jenis bambu ini ada 1 jenis yang belum terkonfirmasi berdasarkan Ervianti dan kawan-kawan, yaitu Gigantoloa pseudoraninaceae wijaja atau bambu gombong hijau garis kuning. Ya, untuk karakteristik dasar bambu sendiri, di sini kami melakukan pengujian mengenai sifat fisik. Kami mengklasifikasikan lagi bambu berdasarkan ukurannya, jadi berdasarkan ukuran besar, berdasarkan ukuran kecil. Kemudian 4 spesies yaitu bambu kuning, bambu ampel, bambu lemang, dan bambu batu termasuk dalam
kategori bambu berdinding tebal sekitar 0,6 sampai dengan 3,6. Kemudian dari sifat anatomi, dari sifat anatominya sendiri diperoleh bahwa penelitian ini memiliki tipe ikatan pembuluh 3 dan tipe ikatan pembuluh 4. Jadi tipe ikatan pembuluh 3 itu diperoleh dari bambu kuning, bambu ampel, bambu lemang, batu, bambu cuy, gombong, dan bambu gading. Sedangkan tipe keempat ini terdapat pada bambu hitam dan bambu hias. Kemudian untuk anatomi juga kami melakukan pengukuran dimensi serat. Kami melakukan menghitung turunan dari dimensi serat. Biasanya perhitungan turunan dimensi serat ini pada dasarnya sebagai bahan baku dalam pembuatan pulp dan kertas. Dari hasil yang kami peroleh bahwa ke-9 jenis bambu yang kami teliti itu masuk dalam kategori kelas 3, menunjukkan bahwa bambu tersebut memiliki kualitas serat yang relatif kurang sesuai sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas. Kemudian untuk sifat fisikanya, fisika bambu, jadi di sini kami melakukan pengujian mengenai kadar air kering udara. Dari hasil ini ditemukan bahwa jenis bambu yang memiliki kadar air tertinggi itu ada pada bambu hitam. Kemudian kami analisis lagi dengan menggunakan rancangan faktorial menunjukkan bahwa jenis bambu dan posisi batang berpengaruh nyata terhadap kadar air kering udara, tetapi interaksi antara jenis bambu dan posisi batang tidak berpengaruh nyata. Sedangkan untuk kerapatan, jadi nilai kerapatan tertinggi pada jenis bambu batu sekitar 0,79 gram per sentimeter kubik dan terendah pada bambu cuy. Analisis ragam juga menunjukkan bahwa posisi bilah bambu dan jenis bambu berpengaruh nyata terhadap kerapatan, namun interaksinya tidak berpengaruh nyata. Sedangkan untuk sifat mekanika bambu, di sini kami melakukan pengujian pada modulus of elasticity-nya mengenai kekakuannya. Ya, jadi berdasar modulus of elasticity tertinggi pada bambu batu sebesar 241.088,81 kg per cm persegi dan terendah pada bambu cuy sekitar 122.070,85 kg per cm persegi. Kemudian untuk analisis ragamnya, jenis bambu dan posisi bambu berpengaruh nyata terhadap MOE, namun interaksi antara keduanya tidak berpengaruh nyata. Untuk modulus of rupture-nya atau keteguhan patahnya tertinggi juga ditemukan pada bambu batu dan terendah pada bambu cuy. Kemudian analisis CD ragamnya juga menunjukkan bahwa faktor A, posisi batang dan jenis bambu itu dia berpengaruh nyata terhadap nilai MOR, tapi interaksinya tidak berpengaruh nyata. Untuk kajian etnobotani bambu di Kecamatan Lampasio sendiri, jadi dari hasil kuesioner dari responden diperoleh bahwa jenis pematang bambu itu ada berapa sebagai bahan pangan, ya sebagai bahan pangan, bahan materi utama, kemudian untuk obat-obatan dan untuk tanaman hias. Untuk nilai indeks kepentingan budaya yang kami peroleh bahwa ICS lebih dari 100 itu terdapat dari 3 jenis bambu, yaitu Cisetasium raciladum, Dendrocalamus rictus, dan bambu sapulcaris. Sedangkan ICS 20 sampai dengan 49 dengan signifikansi sedang ada pada bambu sapulgaris fastriata dan Gigantoloa atrophylaceae. Sedangkan ICS 5 sampai dengan 19 signifikan rendah terdapat dalam Gigantoloa pseudorenaceae. Kemudian ada Cisetasium 5 dan Bambusa glaucopila wijaja dan Bambusa multiplex. Bambusa glaucopila wijaja dan Bambusa multiplex tercatat memiliki nilai indeks kelimpahan spesies yang terendah sebesar 12. Jadi untuk kesimpulan, jadi terdapat 9 jenis bambu yang ditemukan di Kabupaten Toli-Toli ya, ada bambu kuning, ya, Bambusa vulgaris, bambu ampel, bambu lemang, bambu batu, dan bambu gading. Kemudian bambu kuning, bambu ampel, bambu lemang, bambu batu, bambu cuy, dan gombong itu memiliki tipe ikatan pembuluh 3, sedangkan bambu hitam dan bambu hias memiliki ikatan pembuluh 4.
9 jenis bambu yang diuji termasuk dalam kelas mutu 3 sebagai bahan baku pulp dan kertas. Untuk hasil analisis diragamnya, posisi batang bambu, jenis bambu berpengaruh nyata terhadap kadar air kering udara, kerapatan, modulus elastisitas, dan modulus patah. Jenis bambu dengan ICS tertinggi adalah Sisotasium brachiladum yang dimanfaatkan luas sebagai bahan pangan, pagar, kayu bakar, wadah nasi lemang, tali, dan anyaman. Jenis ini perlu difokuskan pada konservasi dan budidaya untuk menjaga ketersediaannya. Sebaliknya, Bambusa Glochophylla wijaja dan Bambusa multiplex memiliki nilai ICS terendah. Untuk sarannya, mungkin penelitian ini perlu dilengkapi dengan kajian analisis sifat kimia guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sifat-sifat dasar dan karakteristiknya. Diperlukan peningkatan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai teknik budidaya, pengolahan, serta pemanfaatan bambu yang berkelanjutan. Mungkin pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu pengembangan program edukasi dan pelatihan yang sistematif, melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai mitra strategis. Jadi demikian dari ringkasan disertasi saya. Kembalikan ke Ketua Penguji. Selanjutnya kita melangkah ke sesi berikutnya. Pada sesi ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran, komentar maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Mujatahid M.Shud MP. Silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya tentu saya hormati Ketua Sidang dan juga sebagai Ketua Pasca Sarjana Tadulako, promotor, kopromotor, Bapak Ibu penguji yang pada siang hari ini membersamai kita semua, dan tentunya juga terima kasih banyak atas undangan surat tugas yang diberikan oleh Ketua Pasca Sarjana Universitas Tadulako sehingga saya hadir pada kesempatan ini sebagai penguji eksternal. Yang kedua, kita semua memahami bahwa ujian terbuka ini pasti sebelumnya ada tertutup, ya. Kalau ini adalah pesta, akad nikahnya sudah, hari ini resepsi. Jadi saya yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan secara detail tentang keilmuan oleh saudari Promopenda ini pasti sudah dikupas tuntas pada saat ujian tutup. Hari ini, kesempatan ini resepsi, jadi tidak usah terlalu tegang, saudara Promopenda. Saya perhatikan tadi yang paling tegang adalah suaminya, yang ini ya. Dan kalau kita lihat nomor stambuknya 2020, luar biasa penantian seorang suami 5 tahun, dan baru sampai detik ini, alhamdulillah. Selamat Pak Rusli ya, Pak Rusli yang setia mendampingi Bu Mutmainnah, mungkin kadang sering dimarahi, ditolak karena promotor dan kopromotor minta segera menyelesaikan disertasinya, karena kalau tidak membayar lagi ya. Baik, ini penelitian mengenai bambu, saudara Promopenda. Ini menarik seperti yang disampaikan oleh Bapak promotor tadi. Bambu ini memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Kalau kita berjalan ke kampung-kampung atau kemana, orang tua kita sudah paham bahwa kalau ada sungai, ada tebing-tebing, pasti dia dianjurkan untuk nanam bambu. Sekarang juga kehutanan ini lagi naik daun. Bukan naik daun berarti naik di daun. Lagi viral dengan adanya bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sehingga orang kehutanan ini perlu memang bukan hanya dari segi teori, tetapi bagaimana implikasinya di lapangan. Yang saya ingin tanyakan bahwa kalau saya membaca di disertasinya, ya, ini kan sudah dilakukan. Saya ke judulnya dulu ya. Judulnya luar biasa, eksplorasi karakteristik dasar, kemudian eksplorasi, kemudian karakteristik dasar dan etnobotani. Jadi ada 3 sebenarnya yang perlu dijawab di dalam disertasi ini. Kemudian saya melihat di dalamnya, kemudian saya mencoba membuat satu tabel. Sebenarnya disertasi ini satu tabel. Kalau kita mau ini ya, di tabel itu saya coba buat, kalau mengenai karakteristik itu kan sepertinya itu adalah sifatnya ya. Ada anatominya, ada sifat fisik, ada sifat mekanik. Kemudian kalau terkait dengan etnobotani, bagaimana bambu itu dimanfaatkan, bagaimana pemanfaatannya. Nah, setelah saya mencoba untuk melihat itu, ada 9 jenis bambu yang ditemukan di Kabupaten Toli-Toli. Nah, dari 9 ini diuji ya sampai kepada ikatan vaskuler, dimensi serat, nilai turunan dimensi serat, kelas mutu serat dan sebagainya. Macam-macam lah. Kalau kita orang awam ya cukup mendengar saja Bu ya, Bapak Ibu. Apa itu ikatan vaskuler dan sebagainya. Nah, kemudian dari 9 jenis bambu ini, kalau kita lihat ikatan vaskulernya, itu kan ada kelas 3, ada kelas 4 ya. Kemudian dari segi kelas mutu serat, itu semua kelas 3. Sebagai seorang calon doktor, ya, dengan hasil penelitian seperti ini, kira-kira dari 9 jenis ini, kalau itu akan dikembangkan di Toli-Toli, yang mana kira-kira Ibu akan kembangkan? Satu aja dulu ya. Sebentar saya tambah. Biasanya kalau pemilihan eksternal bebas Pak Ketua Sidangnya? Bebas. Jadi ini ada bambu kuning, ada bambu ampel, ada lemang, ada bambu batu, gombong, hitam, cuy, hias, ada bambu gading. Nah, kalau seandainya saudara Promopenda mempunyai data potensi dan di mana sebarannya, gampang sekali untuk menjawab. Oh, saya mau kembangkan, mungkin ada syarat-syarat di mana dia berada dan sebagainya. Nah, kalau dari hasil penelitian ini, kalau saudara Promopenda ingin mengembangkan lebih jauh, dari 9 itu kira-kira yang mana saudara Promopenda mau kembangkan? Atau mungkin 1, 2, 3 dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab yang pertama, tadi soal yang pertama mengenai anatomi dari bambu ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa anatomi bambu itu berbeda dengan anatomi kayu ya. Di dalam anatomi kayu itu biasanya dia terdiri ya, karena secara anatomi itu kan kita bisa melihat secara makroskopis dengan cara mikroskopis. Kalau cara makroskopis itu kita bisa melihat bagaimana misalkan bagaimana penampakan dari luar ya, ciri makroskopis. Tapi kalau ciri mikroskopis itu biasanya kita dibantu dengan bantuan mikroskop misalkan. Ya, kalau misalnya kita bedakan antara kayu dengan bambu ya, kalau kayu itu kan secara mikroskopis itu ada pori, ada serat, ada jari-jari dan ada parenkim. Di bambu ini susunan anatomi bambu itu tersendiri ada parenkimnya yang sekitar 50%, kemudian ada ikatan vaskuler.
Ya, ikatan vaskuler ini yang di dalamnya itu ada silem ya, ada silem, ada metasilem, ada sklerenkim. Kemudian tadi di sini untuk tipe-tipe ikatan pembuluh ya, ikatan serabut yang ada ikatan serabut 3 dan ada ikatan serabut 4. Menurut Lisa ini membagi ikatan serabut itu berdasarkan 4 tipe 4, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kemudian perbedaan antara keempat tipe ini terletak dengan adanya ikatan vaskulernya. Kalau kita bedakan lagi antara 3 dan 4 ya, tipe 3 dan 4, tipe 3 ini memiliki satu ikatan serabut ya. Kalau misalkan tipe 4 ini memiliki 2 ikatan serabut. Jadi dari situ biasanya ikatan serabut ini berhubungan dengan kekuatan mekaniknya. Jadi kalau kita melihat tipe ikatan 4 ini kalau dari hasil penelitian saya, kalau misalkan tipe ikatan serabut 4 ini ada 2 ikatan fiber seratnya. Ya biasanya itu kan serat berhubungan dengan ketebalan dinding. Ketebalan dinding ini berhubungan dengan kekuatannya. Semakin tebal dindingnya maka kekuatan mekanik bambu ini akan tinggi juga. Yang itu yang saya mencoba menghubungkan. Ya kemudian untuk nilai turunan serat, dari nilai turunan serat yang kami lakukan penelitian pengukuran, semua 9 jenis bambu ini memiliki nilai turunan serat 3. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan pulp dan kertas, kategori kualitas serat itu ada 3, ada kualitas 1, 2, dan 3. Kualitas 1 itu biasanya dia sangat baik sebagai bahan baku pembuatan kertas. Tipe 2 ini sedang, dan tipe 3 ini kurang baik ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami bahwa ke-9 jenis bambu ini kurang baik dalam sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas. Ya, kemudian karena dari ke-9 jenis bambu ini ya otomatis memiliki karakteristik anatomi yang berbeda ya. Kemudian kalau kita melihat mungkin ikatan serabutnya yang paling tinggi itu ada pada bambu batu Dendrocalamus rictus. Ya, kemudian yang kedua ini untuk sebarannya ya. Untuk peta sebaran sebaran dari bambu ini untuk sebarannya itu di Kabupaten Toli-Toli itu pada dasarnya setiap bambu itu berbeda penyebarannya. Mungkin ada satu bambu yang berada dalam hanya didapatkan di satu desa. Kemudian ada misalnya bambu lemang ini kami menjumpai di setiap titik di beberapa desa. Misalkan desa Lampasio, Ogomatanang, Maibua, Tinading. Kemudian ya jadi sebarannya itu tidak menyebar secara merata ya, ada yang hanya satu titik di desa A misalkan, kemudian bambu lemang ini biasanya dia menyebar ke 4 desa di Kabupaten Toli-Toli. Ya, kemudian yang ketiga tadi ya dari ke-9 jenis bambu ini yang mana yang potensial mungkin dikembangkan. Ya, kalau kita melihat dari anatominya ya, kalau kita melihat dari karakteristik dasarnya, yang pertama itu untuk melihat mungkin ke anatomi. Jadi anatomi itu bisa kita lihat secara mikro dan makro. Secara makro itu misalnya kita melihat ketebalan dinding. Jadi ketebalan dindingnya ya ada 2 jenis bambu yang memiliki ketebalan dinding yang tinggi ya, ada di Dendrocalamus rictus, bambu batu, dan ada di bambu hitam. Ya, saya rasa itu potensial untuk dikembangkan karena ketebalan dinding ini nanti berkontribusi terhadap kekuatan mekaniknya. Jadi mungkin bambu batu dan bambu hitam ini secara bisa dikembangkan karena memiliki
kekuatan mekanik yang tinggi. Ya, seperti itu. Kalau kita baca di dalam disertasi, dari 9 jenis bambu, hanya 2 yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kenapa yang 7-nya tidak dimanfaatkan, kasihan? Apa alasannya? Dan ini mungkin juga perlu ditambahkan di dalam disertasi, diuraikan. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa hanya 2 yang dimanfaatkan, hanya bambu lemang, ya, dengan bambu gombong, ya. Itu tingkat pemanfaatan yang terbatas, tapi terbatas oleh masyarakat. Ya, jadi ada lemang inilah yang bahan pangan, kemudian mungkin rebungnya, maksudnya bahan pangan, ya. Kemudian dibuat bahan anyaman dan sebagainya. Dan di dalam disertasi harusnya dijelaskan kenapa itu yang dimanfaatkan, yang ke-9 tidak manfaatkan karena apa. Mungkin ada pendapat masyarakat tidak dimanfaatkan karena apa, tetapi juga kan mungkin ada berdasarkan hasil analisis Promopenda. Mungkin itu silakan, saya cukup 2 Pak Ketua Sidang. Nanti kita pulangnya sampai jam 5, padahal ada yang mau ujian lagi jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya, jadi berdasarkan hasil ICS ya, dari Indeks Kultural Signifikan, bambu lemang ini, Sesotasium brachylidum ini memiliki nilai ICS yang tertinggi. Mengapa dia tertinggi ya? Karena pemanfaatannya banyak, pemanfaatannya beragam. Ya dapat digunakan, dapat untuk rebung makanan, dapat digunakan pagar, kemudian bambunya digunakan sebagai wadah untuk pembuatan lemang, kemudian satu lagi dalam pembuatan anyaman. Kemarin setelah dalam pengisian kuesioner ya, salah satu kepala dusun di Tinading ini memanfaatkan bambu lemang ini untuk anyaman dalam anyaman dinding rumahnya. Karena mengapa dia gunakan sebagai anyaman, karena bambu tali yang seharusnya digunakan dimanfaatkan sebagai bambu sebagai anyaman dinding tidak ada di lokasi ya di Kabupaten Tolik. Dia memanfaatkan saja bambu yang ada. Kalau kita melihat mungkin struktur morfologi dari bambu lemang ini kan karena dia batangnya panjang lurus, sehingga dia bisa juga dimanfaatkan untuk bahan anyaman. Tapi sebenarnya ke-9 jenis bambu ini semua dimanfaatkan, dimanfaatkan, tapi ada mungkin pemanfaatannya lebih banyak. Ya, jadi kalau misalkan bambu hias ya dengan bambu kuning misalkan, mereka hanya memanfaatkan untuk hiasan, ya, mungkin bisa digunakan juga untuk obat-obatan. Itu, Prof. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. SCAGR Insinyur Yusran SPMP. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ini. Jadi sebenarnya dengan Promopenda ini sudah sering diskusi. Mulai dari seminar proposal, hasil kemudian ujian tutup. Jadi di ujian promosi hari ini ya bisa dikatakan diskusi lanjutan ya Bu Mutmainah ya. Jadi saya langsung saja terkait hasil eksplorasi dan kajian etnobotani ya. Jadi ada jenis bambu memiliki nilai ICS tertinggi ya. Kemudian ada memiliki nilai ICS terendah. Misalnya nilai ICS tertinggi itu pada jenis Schizostem 5 ya. Kenapa tertinggi? Pertama karena dominansinya tinggi. Kemudian yang kedua, kategori pemanfaatannya juga tinggi. Intensitas pemanfaatan tinggi, ya, seperti itu ya. Nah, sebaliknya juga ada yang nilai ICS terendah. Nah, pertanyaannya saya ya, bagaimana menurut Promopenda ya, terutama untuk jenis yang memiliki ICS tinggi ini ya, terkait pemanfaatan yang berkelanjutan ya, atau sustainable use ke depan. Kira-kira menurut Promopenda bagaimana langkah apa yang akan dilakukan ke depan, terutama untuk jenis ya yang memiliki nilai ICS, karena
pasti dengan intensitas pemanfaatan yang tinggi setiap tahun, nanti di hutan itu akan hilang di sana. Nah, silakan. Jadi bambu Sisotasium brasiladum, bambu lemang ini memiliki nilai ICS tertinggi ya, karena mungkin pemanfaatannya tadi lebih banyak dimanfaatkan untuk lemang misalkan, untuk pagar, rebungnya bisa dimakan, kemudian bisa dibuat sebagai wadah untuk nasi lemang ya. Mengapa dia biasanya tertinggi ya? Karena mungkin kelimpahannya juga di alam juga lebih tinggi ya. Tapi kalau misalkan dengan melihat mungkin karena dia pemanfaatannya lebih banyak, mungkin bisa dilakukan dengan budidaya secara vegetatif, misalkan dilakukan pembudidayaan menanam mungkin jenis-jenis yang memiliki pemanfaatan yang tinggi. Seperti itu, Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Hud Insinyur Arianti MP, silakan. Dibawanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promopenda yang kami cintai, dari hasil penelitian ya kita melihat bahwa ada 3 jenis yang tertinggi, yaitu bambu lemang, bambu batu, bambu ampel. ICS-nya termasuk tinggi ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu karena Promopenda ini memakai beberapa tipe habitat. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungannya tipe habitat dengan etnobotani untuk menghasilkan spesies bambu? Ya, itu dulu. Apakah ada hubungannya? Jadi kalau tipe habitatnya kan ada berapa macam tipe. Bisa dengan hubungan pemanfaatannya yang dimanfaatkan oleh penduduk bisa menghasilkan spesies bambu yang baru. Ya jadi penelitian kami di Kabupaten Toli-Toli itu ya melakukan penelusuran ke beberapa titik ya yang mewakili desa-desa. Jadi ada 130 titik. Di situ 103 titik ditemukan bambu. Jadi bambu itu tersebar, habitatnya mulai di pinggir jalan, ada di pinggir sungai, ada di pekarangan, kemudian ada di hutan ya. Jadi kalau saya melihat bagaimana performa bambu yang misalnya di pinggir sungai dengan misalkan yang ada di dataran tinggi di hutan, di situ saya melihat bahwa bambu yang tumbuh di pinggir sungai itu biasanya ukurannya lebih besar dengan tingkat mungkin ketebalannya yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di habitat hutan atau tepi hutan. Seperti contoh mungkin bambu cuy. Bambu cuy itu saya dapatkan di hutan ya dengan pada ketinggian sekitar 60 meter dari permukaan laut. Situ bambu cuy itu kan memiliki dengan morfologi yang kecil ya, dengan bulu yang kecil. Pemanfaatannya itu karena bulunya kecil, lentur, maka pemanfaatannya itu biasanya untuk tangkai pancing, untuk ajir, penahan tanaman tomat dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya ada hubungan antara habitat dengan pemanfaatannya. Jadi kalau kita melihat di habitat di dataran rendah ya pastilah memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan kalau misalkan dia misalkan di hutan yang memiliki ketinggian yang lebih besar, ketinggian yang lebih ya, kita melihat diameternya lebih kecil. Jadi saya melihat itu Bu, dan dari ukurannya, dari pemanfaatannya juga berbeda. Kalau misalkan bambu yang besar otomatis biasanya kita gunakan untuk konstruksi ya, untuk pagar. Kalau misalkan kecil biasanya kita peruntukannya juga pemanfaatannya biasanya untuk yang tidak menahan beban gitu. Yang kedua, bagaimana mencocokkan pola antara hasil biofisik dengan etnobotani? Apakah spesies yang kuat secara mekanik juga populer di masyarakat? Ada hubungannya Kak?
bagaimana pengaruh biofisik ini terhadap pemanfaatannya. Iya. Ya, ya kembali lagi tadi kalau misalkan kita melihat ya misalkan ya bambu, misalnya kan ini bambu lemang ini kan ya tergolong juga kalau kita biofisiknya tergolong dalam kerapatan yang sedang ya, dengan kelenturan yang sedang, mungkin pemanfaatannya itu ya, bagus dalam misalkan dalam pembuatan anyaman ya, pembuatan bahan kerajinan, kemudian juga bisa sebagai wadah pembuatan lemang. Seperti Ibu. Iya. Terima kasih Ibu Dr. Arianti. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Andi Sahri Alam, SP, MP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dipersilakan minum sedikit Promovenda, silakan. Ya, kepada Bapak para penguji yang kami hormati dan terkhusus kepada penguji eksternal yang kami muliakan. Jadi saudara-saudari Promovenda ini meneliti terkait etnobotani. Ya, saya mengambil dari aspek sosial ekonominya. Jadi di mana etnobotani itu mempelajari terkait hubungan antara manusia dengan tumbuhan atau terkait dengan pemanfaat. Sehingga saya akan memberikan pertanyaan, tolong berikan argumentasi Promovenda terkait dengan dinamika atau perubahan yang terjadi dan tantangan dalam perspektif perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan bambu di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi pemanfaatan bambu ya di Kabupaten Toli-Toli ini merupakan dalam dinamika kompleks ya yang sangat berpengaruh terhadap sosial dan berpengaruh terhadap ekonomi dan berpengaruh ke misalnya lingkungan. Ya, kalau misalkan di bidang sosial, jadi kalau kita melihat pemanfaatannya sekarang kan sumber mata pencaharian masyarakat itu sudah tidak lagi ke non pertanian ya, tidak lagi ke non pertanian. Mereka dalam kehidupan sehari-hari biasanya mereka sudah mendapatkan sumber bahan pengganti bambu ya. Misalnya mungkin adanya plastik, misalnya ada plastik ya, mungkin penggunaan alat-alat rumah tangga diganti dengan mungkin plastik, kemudian misalkan untuk penggunaan secara tradisional ya, misalkan untuk penahan atau penyangga ya, penahan, biasanya mereka sudah menggunakan rangka baja dan sebagainya. Itu dari segi sosial ya, kemudian dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi ini mereka ya pemanfaatan bambu ya pada dasarnya untuk secara ekonomi ya terbuka ya, sangat terbuka peluang dalam mengelola bambu ini menjadi barang yang manfaat ya, misalnya adanya dengan industri furniture, industri kerajinan, sehingga dia bisa mengolah bambu ini menjadi barang yang bernilai manfaat. Misalkan tadi ada mebel, mungkin furniture ya, tapi mungkin tantangan ini juga mungkin kadang di masyarakat itu ya mungkin berhubungan mungkin dengan atau terbatas dalam hal teknologi, mungkin dalam modal, kemudian dalam sekira itu ya, ada teknologi mungkin dengan keterbatasan dengan modal, sekira itu berhubungan dengan ekonomi. Kemudian untuk tekanan lingkungan sendiri mungkin dalam alih fungsi lahan ya, degradasi habitat dan eksploitasi secara berlebih-lebihan itu juga bisa menghilangkan sumber daya menurunkan ya keanekaragaman dari bambu sendiri. Oleh karena itu mungkin ada suatu langkah sebuah kebijakan ya, bagaimana penguatan budidaya mungkin berbasis masyarakat
kemudian mungkin peningkatan nilai tambah melalui inovasi pengolahan, dan mungkin adanya kebijakan yang dari pemerintah yang mendukung pengelolaan bambu secara berkelanjutan. Saya rasa itu ya. Promotor bahwa ini penelitian yang mungkin baru ya, khususnya di Sulawesi Tengah terkait dengan eksplorasi bambu. Ya, kita juga, saya pribadi juga baru memahami bahwa ternyata banyak jenis-jenis bambu. Yang selama ini yang saya pahami kalau di dalam bahasa Bugis hanya ada tiga. Ada yang disebut dengan awo atau yang bambu kuning. Ternyata dari hasil penelitian Promovenda ada 9 jenis bambu. Bagaimana perbedaan secara fisik yang spesifik kita bisa melihat itu yang mana jenis ini dan jenis itu? Ya, silakan. Jadi ada 9 jenis bambu yang kami temukan di lapangan. Cara membedakannya itu ya, kami membedakan menjadi 4 ya. Mungkin kita melihat ke tipe perawakannya ya, karena ada tipe perawakan tegak dan lurus gitu ya. Ada yang perawakan tegak dan ujung melengkung. Kalau misalkan perawakan tegak dan ujung lurus itu ada pada Dendrocarnus rictus, ada bambu batu ya, ada bambu cuy, Schistosatium 5, dan ada bambu gombong ya. Jadi itu bisa dilihat itu Bu, karena ya dilihat dari perawakannya ada tegak dan tumbuh lurus dan ujung melengkung. Kemudian ada tumbuh lurus dan ujung tegak. Ya, jadi selain 3 ini, jadi mungkin tadi bambu kuning, bambu ampel, bambu hitam, itu semua perawakan tegak dengan ujung yang lurus. Kita lihat dari perawakannya. Kemudian juga bisa dilihat dari ada tidaknya tutupan bulunya. Biasanya kan ada bambu yang memiliki bulu halus, ada juga yang tidak memiliki tutupan. Ya, seperti itu. Kemudian juga bisa dilihat dari ukuran cabangnya. Yang saya pahami ukuran cabang ada cabang yang ukurannya sama. Ya, cabang yang ukurannya sama itu ada pada Schistosatium 5 dan Schistosatium barsaliadum ya, ada pada bambu cuy dan ada pada bambu lemang. Kemudian dilihat lagi pada ukuran cabang yang tidak seragam. Ya, mungkin itu diantara tadi ada bambu kuning lagi, bambu gading, bambu hitam, bambu batu. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu, karena Pak Ketua masih off, jadi saya ambil alih dulu sidangnya. Sebelum kita persilakan ke promotor dan kopromotor, mungkin saya sebagai sekretaris, mungkin tidak ada pertanyaan, hanya saran saja. Yang pertama itu saya lihat di daftar pustaka sudah ada namanya kita, itu bagus sekali. Cuma masih Sinta 2, tapi sudah diakui bahwa itu sudah bisa. Tapi saya lihat ada beberapa data di sini yang mungkin belum dipublish. Kalau misalnya Ibu berkesempatan dan punya niat yang bagus, punya keinginan, maka bagus dipublish di Scopus. Dan kalau sudah itu terbit, dibawa ke Prodi, karena kami akan gunakan untuk akreditasi. Seperti itu. Baik, Prof. Ya. Untuk dananya saya kira universitas siapkan dana ya. Ada dana. Kalau Scopus ada dibayar, tapi kalau Sinta mungkin belum seperti itu. Iya, baik, Prof. Ya. Terima kasih. Nah, ada satu pertanyaan di sini Bu, di apa namanya? Saya buka dulu. Kacamata dulu. Nanti salah baca. Di novelty-nya Ibu. Di novelty 1 itu saya kira bagus. Cuma di novelty 2 mungkin saya yang salah mengerti. Di situ Ibu sebutkan bambu itu di karakteristiknya, kemudian anatomi, fisik, dan mekanik. Kenapa tidak dimasukkan kimianya? Kimianya ini belum saya lakukan, Prof. Mungkin kedepannya lagi akan melakukan penelitian kekimianya karena kemarin terbatas waktu dan biaya.
Oke, Ya, jadi nanti tindak lanjut nanti saya akan menguji lagi ke komponen kimia dari bambu. Terima kasih. Baik Bu, mungkin Baik, terima kasih Prof. Ramal Yusuf. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Imran Rahman MP. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya diskusi, ya karena kita ini sebagai penguji dan juga merangkap sebagai orang tua, sehingga banyak mengayomi dari mulai pengusulan sebagai kopromotor. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa saya sangat bangga terhadap Ibu Mut, bahwa dedikasi dan kemauan untuk menyelesaikan studi itu sangat besar sekali. Dan dia kalau ketemu saya itu malu-malu, karena saya semuanya menekankan kapan kau bikin itu, karena dia takutnya sama saya tuh segangnya sampai judulnya itu 3-4 kali dia berubah. Dan itu saya termotivasi kepada teman-teman dosen yang lain yang ada 6 akan menyusul, sehingga saya selamanya menyarankan bahwa kalau kita kuliah di kampung sendiri itu banyak tantangan, dan Mutmainnah ini alhamdulillah sudah melalui semua itu dengan membawa 2 anak pergi penelitian dan lain-lain. Itu sangat saya apresiasi dan bangga sekali, apalagi suaminya sangat mensupport. Suaminya bekerja di Pangkajekne dan Ibu Mut mengajar di Untat. Itu satu arah yang jauh sekali, satu di selatan, satu di tengah, sehingga saya sangat apresiasi atas dukungan suami untuk mendorong Ibu Mut. Selanjutnya saya sebagai pembimbing juga tidak bertanya, tapi mau menginginkan itu, kenapa yang penemuannya Ibu Mut apa itu, jenis apa, bambu apa itu, noveletinya apa itu? Ya, jadi ada satu di antara 9 jenis bambu ini ada satu jenis bambu yang belum terkonfirmasi dalam Irvianti dan Wijaja. Irvianti ini dan Wijaja ini melakukan penelitian yang mengenai keanekaragaman jenis bambu di Sulawesi. Dalam jurnalnya itu belum ada jenis Gigantoloa pseudoraninaceae Wijaja atau bambu gombong hijau bergaris kuning. Stop di situ. Sebagaimana Promopenda, kalau menemukan jenis baru, maka dia memakai namanya. Ada penemuan jenis baru. Ada jenis baru yang ditemukan oleh promotor Anda, itu langsung memakai namanya. Alangkah bangganya kalau Anda menemukan itu, memakai nama itu, jenis baru. Nanti konsultasi sama promotornya apakah bisa, supaya ada kebanggaan tersendiri bahwa jenis itu Anda betul-betul temukan daripada yang peneliti lain. Karena saya terus terang bangga tersendiri bahwa dengan penemuan daripada 9 jenis ini, ada satu yang belum terlihat dari peneliti sebelumnya, sehingga novelty-nya itu bisa saja kita memakai nama itu kalau kita yakin bahwa betul itu adalah penemuan daripada kita sendiri, sehingga bisa memberikan kebanggaan daripada peneliti itu, sehingga nantinya bisa tertulis bahwa jenis ini adalah yang ditemukan oleh Ibu Mutmainnah dengan nama yang tersebut tertera di dalam jenis itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru giliran Profesor Dr. Ramadhani Lemesi. Silakan, Prof. Terima kasih banyak Pak Ketua. Selaku promotor ini yang terakhir juga akan memberikan ulasan tentang penelitian dari Ibu Mutmainnah ini. Sebetulnya seperti yang disampaikan oleh penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Insinyur Mujtahid, Ibu Mutmainnah ini sudah
doktor gitu ya. Itu terlihat di waktu ujian tertutup. Hari ini sungguhnya mempromosikan doktornya itu, pestanya begitu. Jadi karena pesta, saya tidak banyak bertanya yang sulit-sulit. Paling tadi macam Pak sahabat saya, promotor juga sudah menyampaikan ada novelty, kemudian riset dari Bu Mutmainah ini punya kontribusi yang positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk mengungkap potensi flora Sulawesi yang terkenal banyak jenis yang ditemukan di kawasan ini tapi tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Tadi Pak Prof. Imran sampaikan ada new record sesungguhnya. Record yang belum pernah tercatat dari, dia bukan jenis baru tapi new record. Kalau jenis baru bisa kita berikan nama epitet, bisa berdasarkan nama orang, misalnya Naharudin I atau apa, Pak Golar, Kesleri I, Pitopangi I dan segala macam. Bisa juga berdasarkan karakteristik morfologinya. Misalnya daunnya bergelombang, undulatifolia misalnya. Atau berdasarkan habitat, tumbuh di tanah ultra basic yang kaya nikel, Myristica ultrabasica, Myristica littoralis, tumbuh di daerah litoral gitu. Ya Ibu Mainan yang tadi yang satu itu mungkin new record ya. Tapi menarik juga kalau mau diteliti new record bambu from Sulawesi misalnya. Seperti saran Pak Ramal, mau di Scopus bisa saja Pak Ramal ya kalau mau ini ditulis dalam, menarik menurut saya. Nah untuk ini satu saja Ibu Mutmainah, ini Sulawesi kan kaya dengan tumbuhan endemik. Nah kalau untuk bambu ini adakah yang endemik Sulawesi juga? Yang hanya ditemukan di sini tapi tidak ditemukan di tempat lain di dunia gitu. Ya terima kasih, itu saja. Pertanyaannya Prof. Ya, jadi di Sulawesi itu ada endemik ya, ada Bambusa celebica. Ya, Bambusa celebica wijaja. Ya, itu juga merupakan salah satu endemik dari Sulawesi. Ya, di mana cirinya itu dia hidup berumpun, ya tetap berumpun ya karena ya secara garis besar kan bambu itu di Indonesia yang hidup di tropis itu berumpun. Kemudian warnanya itu warnanya hijau kemudian dari warna hijau sampai dengan hijau kekuningan. Biasanya pelepahnya mudah luruh. Kemudian saya baca lagi di jurnal Ervianti dan Wijaja itu ada dua bambu yang endemik di Sulawesi Tengah, ada Dinocloa morowaliensis wijaja, jadi mereka temukan di Morowali, di desa Petasia. Kemudian ada Dinocloa petasiensis wijaja, jadi ada dua jenis bambu yang saya baca itu tumbuh di desa Petasia, Morowali. Kalau kita lihat dari perawakannya dia tumbuh memanjat, kemudian biasanya dia ketinggian 935 meter dari permukaan laut. Biasanya dia di hutan sekunder dan batuan gamping. Jadi ada dua yang saya baca di jurnal Ervianti, ada Dinocloa morowaliensis wijaja dan Dinocloa petasiensis. Itu mungkin berdasarkan daerah mereka menamakan itu desa Petasia. Ya, jadi di Morowali dengan Petasia yang ditemukan oleh Profesor Elizabeth Wijaja. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ramadhanil. Kalau nanti Anda selesai ini kan nanti orang tahu ini ahli bambu ini di Sulawesi Tengah ini ya. Tadi di kecamatan itu berapa desa itu? Ya, ada 7 desa Prof. Apakah di semua desa itu ditemukan, di mana paling banyak desa yang paling banyak ditemukan jenis bambu dari 9? Ya, desa Lampasio. Oh, desa ya, Lampasio. Ya, kecamatan Lampasio, desa Lampasio. Ada desanya juga, ada kecamatannya. Kenapa kira-kira bisa menurut Promo Penda? Ya. Kenapa di situ banyak ditemukan jenis? Enggak, gini Prof, tadi di sebaran ya, di sebaran peta sebaran dari bambu ini,
Di desa Lampas itu tapi cuma satu, biasanya cuma satu jenis saja Prof. Misalnya tadi Sisotasium barciladum itu banyak rumpunnya di desa Lampas ini. Iya. Maksud saya yang paling banyak jenis Ya. ditemukan di antara 7 desa itu di mana paling banyak jenisnya? Apakah satu desa Enggak, satu biasanya jenis? satu desa mewakili satu bambu, satu jenis bambu mewakili satu desa. Tapi jenis Sisotasium ini ada di Lampasio, bambu lemang ini misalnya Sisotasium barciladum ini ada di Lampasio, ada di Tinading, ada misalnya di 4 desa. Itu Prof. Oh, ini yang paling luas Iya, penyebarannya, paling luas maksudnya. ya. Ditemukan di mana-mana ya? Di mana-mana Prof. Ya. Kira-kira apa alasannya kenapa bambu itu bisa tumbuh sedangkan yang lain hanya satu jenis di satu desa saja? Ya. Ada argumen kira-kira? Ya, mungkin karena pada dasarnya jenis bambu ini kan biasanya dia lebih mudah tumbuh ya. Kalau misalnya bambu lemang ini dia mudah tumbuh di beberapa tipe habitat Prof. Itu mungkin ya, karena kemudahan dalam mungkin bergenerasi pada habitat yang walaupun dia berbeda, tapi misalnya jenis Sisotasium ini bisa hidup di desa, misalnya desa Lampasio, Tinading dan sebagainya, karena kemudahannya dia dalam meregenerasi. Iya, maksudnya kan pertanyaannya kenapa dia bisa tumbuh di banyak desa? Apakah orang tanam barangkali di desa itu? Iya, bisa jadi Prof. Ya, bisa. Karena ada yang tumbuh kan kami temukan ada yang liar, ada yang dibudidaya. Ya, ini kan juga penting. Sengaja ditanam Prof. Ya, memang secara alamiah dia ini karena di sana ada yang ditanam enggak? Ada Prof. Ada di kemarin narasumber itu ada bambu hitam. Mereka bawa dari Jawa, ditanam di sekitar rumahnya Prof. Ya, itu juga perlu diperjelas itu bahwa ini mereka tanam, diintrodusir berarti ya. Introdusir. Sedangkan di tempat lain tidak ada jenis itu. Iya, tidak ada karena mereka menanam sendiri. Itu sebenarnya yang menarik ya seperti itu bahwa dari 9 ini tadi belum muncul itu ada satu jenis yang mereka sebenarnya diintrodusir. Ya. Ditanya enggak orangnya kenapa ibu tanam itu? Iya. Nah, ini etnobotani ini sangat penting ini ya. Mengapa mereka tanam? Karena memiliki harga jual nilai ekonomi yang tinggi. Karena ini kan bambu hitam ini katanya mereka jual ketika panen cengkeh, ketika membuat tangga, mereka jual biasanya dalam 300.000, jual dalam harga lebih mahal. Kalau ditanya tadi berarti ini yang punya nilai ekonomis paling tinggi kan? Iya. Walaupun diintrodusir. Pertanyaannya yang harus dikembangkan sebenarnya kalau dari sisi ekonomi. Ini yang ada nilai ekonomisnya. Iya. Iya toh? Bukan langkanya, tapi kan kalau untuk masyarakat, nah ini mungkin bisa dicari tahu bagaimana membudidayakan. Itu kira-kira sangat penting informasi-informasi ini. Jadi kalau misalnya pemerintah mau mengembangkan, enggak usah yang lain, ya toh? Kalau pulp dan kertas saya kira juga sekarang ini hampir tidak ada lagi pakai bambu ini. Kalau misalnya di Cina dan Jepang kan biasanya bahan bakunya dari bambu. Tapi kalau Indonesia kayaknya tidak ya Prof. Iya, dulu kita pakai bambu untuk pulp dan kertas maksud saya. Kalau di Cina malah kalau bambu itu sudah jauh lebih modern kan. Itu untuk concentrate untuk bangunan semua. Makanya bagus tempelan dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia kalau pulp dan kertas kan di samping serat juga kandungan selulosanya kan. Kalau misalnya ligninnya tinggi, waduh, ini bleachingnya nanti jadi mahal ya. Saya kira itulah. Kemudian ICS ini tadi saya melihat di sini, ICS apa anunya? Indeks ya. Iya, indeks cultural culture ya. Tingkat penggunaan, kesesuaian penggunaan, melihat bagaimana tingkat pemanfaatan bambu oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia apa anunya, apa indikatornya? Ada rumusnya di sini? Ada Prof, yaitu kualitas kali intensitas kali eksklusivitas. Kalau kualitasnya itu tergantung
bambu ini digunakan untuk apa? Kalau misalkan untuk bahan pangan, dia skornya tinggi, begitu Prof. Untuk obat-obatan, untuk mitos dan sebagainya. Intensitas itu berarti pemakaiannya, tingkat pemakaiannya. Kemudian kuantitas itu seberapa, apakah dia sering menggunakan, jarang menggunakan atau tidak menggunakan. Jadi dari situ kita mengalihkan ini Prof, kualitas, intensitas dan kuantitas. Kemudian kita mengalihkan, didapatlah skor dari ICS per satu pemanfaatan. Ya, Kalau bambu lemang ini saya lihat paling tinggi nih, dan ya, paling tinggi karena nilainya jomplang dengan yang lain ya. ya, karena 516, setelah itu 180. Apa kira-kira yang menonjol di sini? ya, jadi masyarakat itu bukan hanya memanfaatkannya sebagai sayuran misalnya rebung, tapi dia memanfaatkannya sebagai bahan anyaman, sebagai pembuatan pagar. Oh, itu yang kasih tinggi nilainya ya. Sebagai wadah pembuatan lemang ini Prof. Ya. Oh iya, jadi di pemanfaatannya dia sampai Ya, di pemanfaatan sampai dia tinggi. jomplang begitu ya. Ya. Baiklah, dari saya, dan sudah ada nilainya semua. Dan kita tidak perlu skorsing lagi kalau gini, karena nilainya sudah masuk. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, saya langsung saja membacakan mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah juga diberi nilai A, sehingga IPK tetap 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Mutmainnah dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Beri caranya kan, tak suruh tanda tangan. Sebelum saya mengundang Romo Penda untuk menandatangani berita acara, apakah setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi? Setuju? Oke, silakan. Studi di bawah 3 tahun dan jurnalnya bereputasi, baru dia bisa, karena ini sudah lewat masa studi. Silakan. Makanya saya tanya tadi, kalau dia tidak setuju diganti lagi. Hadirin sekalian, kita mohon berdiri sejenak untuk kami bacakan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Mutmainnah menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu kehutanan. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Dingin tangannya saya Bu. Mungkin dekat AC di situ jadi. Nah, lewat. Yo, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Mutmainnah ini adalah fresh graduated doktor, ya. Oleh karena itu saya berikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan Ibu Dr. Mutmainnah. Wabarakatuh. Ya, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan petunjuknya
sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini ya, walaupun dalam waktu yang sangat panjang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia dalam menuntut ilmu, bekerja keras dan beramal saleh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada promotor dan co-promotor saya, kepada Bapak Profesor Dr. Ramadhanil Pitopang dan Profesor Dr. Insinyur Haji Imran Rahman MP, yang dengan dedikasinya, pengetahuan dan bimbingan ilmiahnya yang mendalam telah memberikan arahan yang konstruktif selama proses penelitian. Selama ini Prof. Ramadhanil selalu mengirimkan WA kepada saya ya, dalam menanyakan bagaimana kabar hasil penelitiannya, walaupun saya baru turun lapangan. Beberapa minggu kemudian beliau menanyakan sampai di mana sudah disertasinya, apakah sudah membahas ataupun belum. Terima kasih Prof atas segala WA-nya, segala motivasi yang diberikan kepada saya. Itu juga untuk kopromotor saya, terima kasih atas semangatnya, atas motivasi yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan disertasi saya. Ya, kemudian pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Rektor periode sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahmud yang telah memberikan izin, Mahfud yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menempuh pendidikan doktor, dan kami mendapat potongan 50% untuk SPP-nya. Kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Amar, STMT ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Tadulako, ucapan terima kasih kepada Bapak Penguji Eksternal, Bapak Profesor Dr. Andi Mujatahid SHUT MP dan Ibu Dr. Andi Sari Ahlam SP dan MP. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. AGRSC Yusran SPMP dan Ibu Dr. Hut Arianti MP yang sudah banyak memberikan saran, sudah banyak masukan terhadap perbaikan disertasi saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Golar SHUT MSI selaku Dekan Fakultas Kehutanan, terima kasih yang telah memberikan izin untuk sekolah melanjutkan pendidikan di Universitas Tadulako. Kepada Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Bautorno, terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Nahariudin selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc AIPU ASEAN Eng selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf selaku Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, terima kasih. Kemudian guru-guru kami, dosen-dosen kami di Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian, ada Bapak Dr. Muhammad Basitio, almarhum Profesor Marsetio, Profesor Dr. Syukur Umar, Bapak Dr. Arif Sudartono, Ibu Dr. Sriningsih Malombasang, dan Ibu Dr. Wardah, terima kasih atas segala ilmunya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Laboratorium Biostematika jurusan Biologi, kemudian Kepala Laboratorium Teknik Mesin, dan Laboratorium Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Laboratorium Terpadu Fakultas Kehutanan, kemudian pemerintah Kecamatan Lampasio dan masyarakat setempat yang telah memberikan izin bantuan informasi terkait dengan penelitian saya, rekan-rekan sejawat dosen Fakultas Kehutanan yang telah banyak membantu, kemudian rekan-rekan tim MBKM Fakultas Kehutanan, terima kasih atas segala ilmunya, kebersamaannya. Ya, ada Ibu Ramdhani Fitrah SHUT MP, Ibu Rahmawati SHUT MP, ada ya, juga Ibu Asniati SHUT, Ibu Dr. Erniwati, Ibu Dr. Sulkaida, Bapak Dr. Muhammad Isam Malo, Fauzia Ramadana, Fauzia SHUT, terima kasih atas bantuannya. Kemudian rekan-rekan seperjuangan doktor, ya, ada Ibu Susri, Ibu Dewi, Pak Asgar, Bu Ida, Aryan Ningsi, Ibu Nuun, ya, satu angkatan dengan saya. Terima kasih atas semangatnya, persahabatan dan kebersamaan
terus maju terus pantang mundur ya, tetap semangat. Insya Allah akan indah pada waktunya. Kemudian tim peneliti bambu ya, ada Sahrul Hidayat SSI, Nurjana Eshud, Akbar Lasipu Eshud, dan sebagainya. Terima kasih atas segala bantuan teknik tenaga. Kemudian juga ada alumni SMP Cambang Angkatan 96, mungkin yang hadir ya. Ada Mulyati SPMP, Nurjana SKM MSI, terima kasih sudah ada ya, sudah banyak memberikan motivasi. Pak Dr. Sabhan juga ya, terima kasih atas segala bantuannya dan motivasinya kepada saya. Kemudian ucapan terima kasih juga setulus-tulusnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Mansur Armin dan istri yang mungkin tidak hadir ya, Ibu Profesor Dr. Hafsa, Ibu Dr. Marhamawati Mapatoba, Ibu Dr. Mustaina yang telah membuka jalan bagi penulis ya untuk meniti karir di Palu. Terima kasih atas segala bantuannya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada suami saya yang telah banyak memberikan doa, kesabaran, pengorbanan, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sulmi, mungkin ya Sulmi SPMP ya, dengan merupakan salah satu teman pertama saya ketika saya di Palu ya, bagaimana saya honor di Pasca Sarjana, kami honor di Unismu, kami honor di Fakultas Kehutanan Unpad. Terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian untuk anak-anak tercinta ya, Faika Fakiha Ramadhani, kemudian Ahmad Amirul Faki dan Ahmad Faik Fatana, terima kasih atas pengertiannya, atas semangatnya yang memberikan inspirasi dalam setiap langkah. Kemudian terima kasih juga kepada saudara saya, ada kakak saya Maifa Amir SKM MKes, ada adik saya Dara Ulang SPD, dan suami adik saya Muhammad Yusuf Amir. Terima kasih atas segala bantuannya. Ya, kemudian yang terakhir mungkin saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya ya kepada orang tua saya ya, yang terima kasih atas doanya. Walaupun saya tidak pernah menyangka ya bisa sampai pada tahap S3, karena S1 saja saya merasa sudah bahagia, sudah dikuliahkan oleh orang tua saya di tengah keterbatasan. Terima kasih atas doanya, atas cintanya, atas pengorbanannya Mama dan Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Kemudian penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan disertasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, terima kasih penguji eksternal, penguji internal dan tim promotor. Bapak-bapak, ibu undangan, saya lihat hadir, ada mirip-mirip juga namanya ini, Prof. Mustaina dengan Mutmainah. Terus Prof. Hafsa, ibu-ibu bapak hadirin sekalian, dan juga kolega Pak Dekan Fakultas Kehutanan beserta Prof. Naharudin, Wadek, terus Ibu Dr. Botoknok, lengkap ini Wadeknya Kehutanan ini, samping saya juga ada Ibu Dr. Arianti dan teman-teman kolega dosen Fakultas Kehutanan. Tapi saya garis bawahi tadi itu untuk angkatannya itu disebut-sebut bahwa cepat-cepat sedikit aja ya. Ya saya kira ini ada senyum-senyum di belakang ini Pak. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Mutmainah saya nyatakan ditutup. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.